Entrepreneur di channel untuk membangkitkan generasi muda dalam berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana usaha bisa langgeng, dan bagi pemula ini termasuk bagian dari tips untuk bagaimana memulai di awal usaha Anda. Baik, sebelumnya saya perlu menyampaikan mengenai hal yang bisa membuat wirausaha atau sebuah usaha menjadi gagal. Dari beberapa survei riset internasional di Entrepreneurship Weekly disebutkan bahwa 33% kegagalan itu potensinya ada di tahun pertama. Pada tahun kedua, potensi itu bisa mencapai 36%, dan pada tahun ketiga 44%. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal penyebab yang perlu dihindari agar tidak terjadi kegagalan saat memulai usaha. Pertama, produk tidak diminati pelanggan. Yang kedua, kurangnya persiapan usaha. Yang ketiga, kehabisan modal usaha karena tidak adanya perputaran uang selama setahun atau 2 tahun sehingga modal habis. Yang keempat, tidak memiliki tim yang kuat. Kemudian kalah dalam berkompetisi dengan usaha sejenis. Selanjutnya adalah karena kurangnya inovasi terhadap bisnis tersebut, terhadap produk, ya, untuk memenangkan persaingan. Yang terakhir adalah salah dalam menetapkan harga. Misalnya harga terlalu mahal sehingga pembeli atau pelanggan tidak datang kepada Anda. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tips memulai usaha. Pertama, tentukan jenis usaha Anda. Sebelumnya pada sesi video yang sebelumnya saya menjelaskan mengenai hobi bisa dijadikan sebuah gagasan bisnis, ya. Apa hobi Anda? Misalnya seorang yang hobi ikan hias, dia meminati dunia ikan hias dan memahami sekali tentang ikan hias, maka sebaiknya disarankan dia berbisnis di bidang tersebut. Karena apabila Anda menggeluti satu bisnis yang Anda tidak terlalu menguasai, itu dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Anda akan mampu bertahan dan bisa menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis apabila Anda menguasai bidang tersebut atau mata dagangan atau bisnis yang Anda pilih tersebut. Orang yang hobi bunga, maka dia bisa berbisnis di pengadaan bunga-bunga, ya, menjual bunga atau jasa mengorder berbagai jenis bunga untuk gedung-gedung perkantoran yang besar, ya, perkantoran pemerintah dan BUMN dan lain-lain. Setelah menentukan jenis usaha Anda perlu melakukan survei. Survei di sini adalah untuk melihat kompetisi bisnis ini. Bisa Anda searching di Google atau Anda langsung ke beberapa lokasi melihat pesaing-pesaing, calon-calon pesaing Anda. Kemudian juga mensurvei lokasi, ya. Misalnya Anda ingin membuka sebuah restoran, Anda perlu mensurvei di mana akan membuka restoran, lokasinya apakah tepat atau tidak. Anda perlu mensurvei. Jangan Anda membuka usaha yang lokasinya itu sulit dijangkau orang atau orang tidak suka di lokasi tersebut atau parkirnya sulit, sehingga pelanggan tidak akan datang. Yang ketiga, tentukan visi misi dalam bisnis Anda. Tips ketiga ini dalam memulai usaha sendiri adalah dengan menentukan visi dan misi. Walaupun usaha masih kecil, tidak ada salahnya menentukan visi dan misi dari awal. Tips ini penting dilakukan agar Anda tahu kelebihan dan kekurangan jika disandingkan dengan kompetitor usaha. Yang keempat, siapkan bisnis plan Anda. Bisnis plan ini adalah kebutuhan penting bagi pemula, ya, saat kita akan memulai usaha.
menyiapkan bisnis plan perlu di tahap awal, karena bisnis plan bisa merencanakan tujuan bisnis dengan jelas dan juga menentukan skala prioritas mana kira-kira yang lebih penting. Walaupun terlihat sepele, bisnis plan ini bisa membantu dalam menghadapi kegagalan di tahun-tahun awal usaha berdiri. Yang kelima, siapkan modal usaha. Sesuai dengan bisnis yang Anda pilih, tentu Anda dapat mengukur berapa modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Ya, persiapan modal ini tentunya disesuaikan dengan bisnis yang mau dijalankan. Kalau bisnis yang sederhana, ya tidak perlu modal terlalu besar. Bisnis jasa juga tidak perlu modal berupa uang yang terlalu besar. Misalnya seseorang ingin membuka lembaga privat, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus matematika untuk pelajar, dia cukup menyewa tempat yang strategis dan mencari beberapa tutor-tutor ya untuk menjadi guru atau menjadi pengajar di pusat kursus atau lembaga training yang dia buka. Sehingga modal secara keuangan tidak terlalu besar, cukup menyewa tempat. Kemudian pada fokus pada satu peluang itu lebih disarankan ketimbang berpikir banyak peluang bisnis. Pada tahap awal bagi seorang entrepreneur, sebaiknya Anda berpikir pada satu jenis usaha saja sehingga lebih fokus. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha, entrepreneur, langsung berpikir 10 jenis bisnis dan sekaligus ingin menjalankannya, itu Anda tidak akan fokus dan semuanya dikhawatirkan akan mencapai kepada titik kegagalan yang sama. Lebih baik mulai dari satu, kemudian setelah berkembang berhasil baru kembangkan lagi dengan bisnis yang lain, baru kembangkan lagi, sehingga Anda menjadi konglomerat dalam bisnis. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam fokus itu. Yang ketujuh, tentukan produk dan segmentasi pasar Anda. Setelah Anda memilih bisnis Anda dalam perencanaan, lalu Anda harus memikirkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini Anda harus tahu pelanggan dari usaha Anda ini kalangan yang mana, ya. Apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, kalangan milenial, kalangan ibu rumah tangga, atau kalangan dewasa, atau seperti apa jenis segmentasi pasar Anda. Kemudian yang kedelapan, lakukan promosi. Promosi ini penting. Silakan komen atau sampaikan pertanyaan Anda ke email kami. Saya akan bantu menjawab apabila ada pertanyaan yang diperlukan, yang perlu jawaban. Terima kasih. Salam entrepreneurship. Majukan Indonesia, bangkitkan ekonomi bangsa. Untuk anak-anak Indonesia yang ingin menjadi pengusaha, menjadi wira swasta, menjadi orang-orang sukses di masa mendatang, channel ini saya tujukan khusus bagi peminat entrepreneurship. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.